ada yang lain ada bagiku. Majelis Jemaat menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian di dalam ibadah Minggu pagi ini. Kami menyambut Bapak Ibu yang rindu menjadi anggota jemaat agar dapat menghubungi rohaniwan dan majelis jemaat. Majelis juga menghimbau agar seluruh jemaat dan simpatisan dapat terlibat di dalam pelayanan Gereja Kristus Purwakarta. Berita ulang tahun yang berulang tahun minggu ini. Yang pertama, Bapak Ediaman Sipayung, Saudari Dini Anggraini, Ibu Liberta Rika Mamora, Saudari Tiffany Rusli, Ibu Novinda Meisan, dan Ibu Rika Anissa. Selamat menikmati hidup yang lebih bermakna bersama Tuhan Yesus, dan Tuhan memberkati senantiasa di dalam pertumbuhan iman. Majelis Jemaat mengucapkan selamat dan berbahagia atas kelahiran cucu pertama dari keluarga Bapak Bapak Simatupang pada hari Sabtu 23 April 2022 yang lalu yang diberi nama Historia Gresalin Boru Simatupang. Kami menyambut dengan penuh sukacita, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus akan dilaksanakan pada hari Kamis 26 Mei 2022 pada pukul 8 pagi. Dan ibadah akan diadakan hanya satu kali pada pukul 8 pagi. Paskah bagian wanita akan dilaksanakan pada hari Jumat 27 Mei 2022 bertempat di Villa Pawenang, Wanayasa. Bagi ibu-ibu yang ingin ikut serta dapat menghubungi BP Wanita dan memberikan uang kontribusi sebesar 20.000 dan menggunakan dress code warna biru, berkumpul di gereja pada jam 7 pagi. Doa 10 malam akan diadakan dari mulai Jumat 27 Mei sampai dengan 4 Juni 2022. Setiap malam pukul 7. Diharapkan jemaat dapat memperhatikan jadwal-jadwal yang bertugas yang ada di dalam warta. Akan dibuka kelas katekisasi periode Juni dan Desember 2022, maka dihimbau kepada jemaat yang ingin mendaftarkan diri dapat menghubungi sekretariat gereja atau Penatua Eka Prasetya paling lambat 5 Juni 2022. Pertemuan pertama akan dimulai pada hari Minggu 12 Juni 2022 pada pukul 11.30 selesai ibadah pagi. Diinformasikan kepada seluruh jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya dapat mengambil formulir pada Penatua Eka Prasetya. Batas waktu penyerahan formulir selambat-lambatnya 12 Juni. Baptisan kudus akan dilakukan Minggu 26 Juni bertepatan dengan HUT Gereja Kristus Purwakarta. Dalam rangka mendukung seluruh kegiatan pelayanan di gereja, maka Majelis Jemaat menghimbau kepada seluruh anggota jemaat agar bersama-sama dapat memenuhi kewajibannya dengan memberikan dana kebersamaan melalui amplop yang sudah dibagikan. Apabila ada yang belum mendapatkan amplop tersebut, dapat menghubungi penatua yang bertugas hari ini ataupun sore. Pelawatan pada hari Kamis 26 Mei ditiadakan karena bertepatan dengan ibadah kenaikan Tuhan. Dan warta selanjutnya dapat Bapak Ibu baca pada warta yang telah disediakan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita sambut dengan pujian.
Nafiri Rohani nomor 4 ayat 1 dan 2. Curahkan berkat dengan roh-Nya atas kami, bagai hujan yang lebat. Tuhan dengar doa kami, curahkan anugerah-Mu agar hati kami selalu disegarkan oleh-Mu. Allah hadir saat ini di tengah kebaktian. Hadir saat ini di tengah kebaktian, menguatkan iman kami yang berserah padanya. Tuhan dengar doa kami, curahkan anugerah-Mu agar hati kami selalu disegarkan oleh-Mu. Kita menyatakan di hadapan Tuhan keyakinan kita bersama-sama bahwa pertolongan kita dalam ibadah minggu pagi ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Amin. Bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Firman Tuhan bagi kita sekalian pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 105 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Berkata demikian, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Demikianlah nats pembimbing bagi kita sekalian. Untuk menyambut nas pembimbing, kita akan pujikan dari Nafiri Rohani nomor 20 ayat 50 ayat 1 dan 2. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya, surga berasa dan terang.
Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita yang diambil dari Galatia 5 ayat 14 sampai ke-15. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ya, hukum Tuhan bagi kita pada pagi hari ini mengajak kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan memasuk di dalam pengakuan dosa, kita akan menyambut dengan pujian Nafiri Rohani nomor 97 ayat 1 dan 2. Kepala yang berdarah bermahkota duri. Kepala yang berdarah bermahkota duri, tunduk dalam sengsara, disalib terpaku. Mahkota kehinaan yang durinya pedih, Engkau rela dinista bagiku yang kecil. Sengsaramu semua yang patut bagiku. Sengsaramu semua yang patut bagiku, diriku yang bernoda, Tuhan yang disalib. Dengan sesal dan malu, sujud menyembah. Ku serahkan hidupku menjadi milikmu. Silakan untuk memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apa yang telah kita lakukan selama 1 minggu ini, marilah kita sungguh-sungguh menyadari di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa kita. Diperhadapkan dengan hukum-Mu Tuhan pada pagi hari ini, kami menyadari bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kami seringkali menyakiti hati sesama kami, terlebih Engkau Tuhan. Seringkali kami hanya berkata di bibir kami mengasihi Engkau Tuhan. Tetapi kenyataan di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami tidak mengasihi Engkau.
Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mau mengaku di hadapan-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh akan segala dosa dan perbuatan kami yang telah kami lakukan di hari-hari yang lalu Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sehingga kami layak di hadapan-Mu Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa pengampunan dosa sudah berlaku dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk berdiri. Bagi kita sekalian yang telah mengaku segala dosa dan kejahatannya di hadapan Allah dan sungguh-sungguh berkomitmen untuk hidup di dalam pertobatan, sekarang dengarkanlah berita anugerah sebagai tanda pengampunan dosa seperti tertulis di dalam Kolose pasal 2 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikianlah berita anugerah sebagai berkat yang daripada Tuhan bagi kita, bahwa segala dosa-dosa dan pelanggaran kita di hadapannya telah diampuninya. Kita sambut dengan pujian, segala puji syukur bagimu Tuhan yang telah dosanya diampuni. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Silakan boleh bertepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, jemaat masih tetap berdiri. Petunjuk hidup jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang dengarkanlah petunjuk baru bagi kita sekalian. Seperti firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 15 dan 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak
anak Allah. Puji nama Tuhan yang sudah menerima petunjuk hidup baru pada pagi hari ini. Mohon untuk melihat kanan kirinya, menyapa karena dosa kita sudah diampuni dan kita sudah dibaharui oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Duduk. Kita akan memuji Tuhan dari nomor 117 dari Nafiri Rohani ayat 1 dan 2. Roh Kudus engkaulah memberi kekuatan, namun sebelumnya kita akan mendengarkan pujian dari GG Dian Anyar. Dipersilahkan.
Puji Tuhan untuk pujiannya yang sangat menguatkan bagi kita sekalian pada pagi hari ini. Ya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita persiapkan hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Kita membuka hati, biarlah Tuhan berbicara kepada kita pada pagi hari ini. Kita mempersiapkan hati kita dengan memuji Tuhan. 117 ayat 1 dan 2. Roh Kudus Engkaulah yang memberi kekuatan. Roh Kudus Engkaulah memberi kekuatan. Peganglah tangan kami sepanjang hidup ini. Hatiku bahagia mendengar suaramu. Hai marilah anakku, aku pimpin langkahmu. Sahabatku yang setia, kau selalu dekatku. Dalam keadaan bahaya, Engkau selalu menjaga. Dalam badai dan topan, suaramu aku dengar. Jangan takut anakku, aku selalu sertamu. Kita berdoa. Tuhan pimpin kami. Tuhan arahkan kami untuk terus berjalan ke arah-Mu dan bukan ke tempat yang lain. Karena hidup ini begitu sukar dan sulit. Hidup ini penuh dengan penderitaan. Tapi sekalipun demikian kami dipanggil untuk menyaksikan Engkau dalam setiap langkah kami. Karena itu tuntun kami supaya kami memandang kepada Engkau. Dan sekalipun besar dan berat tantangannya, kami tetap berjalan ke arah Engkau. Berkatilah kami umat-Mu yang akan menyambut firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengajar kami, menasihati kami, menegur kami, supaya apa yang kami dengar, kami sungguh-sungguh dapat menjadi pelaku-pelakunya yang berkenan kepadamu. Hamba dalam segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan, Tuhan boleh pakai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dengan pertolongan Roh Allah yang kudus, kami merendahkan diri kami di bawah otoritas Tuhan. Kami siap untuk menyambut firman-Mu yang mengajar kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam Tuhan Yesus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari hari ini? Oh, luar biasa, puji Tuhan. Dalam berkat Tuhan, kita boleh berkata luar biasa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini Bapak Ibu, diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16, ayat 16 hingga ayat 34. Kisah Para Rasul 16, ayatnya yang ke-16 sampai ayat 34. Dengan tema, menyaksikan Kristus meski dalam penderitaan. Menyaksikan Kristus meski dalam penderitaan. Karena itu dengan penuh kasih saya mengundang Bapak Ibu sekalian saudara-saudariku untuk mari berdiri. Bersama-sama kita akan menyambut firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini. Kisah Para Rasul 16
ayat 16 hingga ayatnya yang ke-34. Saya memulai ayat 13, Bapak Ibu Saudara-saudariku, ayat 14. Demikian seterusnya hingga ayat yang ke-34. Kita mulai, inilah firman Tuhan. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka." Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Kata Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalam seluruh kehidupannya tiap hari. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bapak Ibu Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa setiap perjalanan kehidupan kita bukan perjalanan hidup yang mulus. Ada seorang penulis yang pernah menggambarkan perjalanan kehidupan manusia ini disertai dengan penderitaan yang menurutnya itu terus-menerus itu terjadi. Bahkan tidak bisa untuk kita prediksikan kapan datang dan kapan perginya. Dia katakan demikian, penderitaan adalah bagaikan orang asing yang mencurigakan, yang mengetuk pintu rumah Anda. Mau tidak mau,
Ini karena terjemahan dari bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. Mau tidak mau, Anda harus mengizinkannya masuk. Mengapa? Karena ia terus-menerus mengetuk pintu dan tidak mau pergi. Penderitaan adalah bagaikan orang asing yang mencurigakan, yang mengetuk pintu rumah kita sekalian. Mau tidak mau, kita harus mengizinkannya masuk. Mengapa? Karena ia terus-menerus mengetuk pintu dan tidak mau pergi. Dari tulisan sederhana itu Bapak Ibu Saudara-saudariku dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali ke perkataan kalimat awal yang saya tadi. Perjalanan kehidupan kita sampai hari ini tidaklah mulus. Pastinya ada berbagai kesukaran, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak hal yang pada akhirnya membuat kita begitu susah. Dan pada akhirnya membuat kita menderita. Bagaikan dengan seorang yang asing, dia akan datang terus-menerus mengetuk pintu rumah kita dan dia akan masuk. Dia nggak akan pergi sebelum kita membuka pintu rumah kita. Artinya itu akan selalu ada di dalam perjalanan kehidupan kita, mengikuti tiap langkah perjalanan kehidupan kita. Maka demikianlah Bapak Ibu, paling tidak kita sekalian dapat merefleksikan, paling tidak kita sekalian dapat mengingat bahwa bukankah memang perjalanan kehidupan iman kita. Gak usah kita berbicara tentang kehidupan iman lebih dulu, Pendeta Kemi. Hidup sehari-hari saja kami sudah susah. Hidup sehari-hari saja penuh dengan persoalan dan pergumulan, dan itu membuat kami menderita. Dan kita tahu mengapa penderitaan itu terjadi oleh karena dosa. Itu sudah menjadi bagian kehidupan kita. Itulah hakikat keberadaan kehidupan kita. Gak akan pernah kita lepas dari persoalan, kesukaran, dan penderitaan. Semua orang mengalaminya. Gak pandang usia, gak pandang status sosial, gak pandang latar belakang pendidikannya, termasuk rohaniwan pun mengalaminya. Tapi bukankah Bapak Ibu Saudara-saudariku dalam Tuhan Yesus Kristus, sejarah pertumbuhan perkembangan iman Kristen pun tidak lepas dari penderitaan. Kesukaran, luar biasa, penderitaan, penganiayaan, kesulitan dihadapi. Bahkan sampai hari ini masih tetap menjadi perjuangan bagi kita sekalian bersama-sama. Pertanyaannya, jikalau perjalanan kehidupan kita sedemikian rupa disertai dengan kesukaran, berbagai persoalan, masalah, dan penderitaan yang gak akan pernah lepas dari hidup kita, bagaimanakah saya menyaksikan Kristus meskipun dalam kondisi keadaan yang sedemikian rupa? Bukan saja saya sebagai pribadi yang memang oleh karena hakikat dosa saya maka penderitaan itu akan ada, tapi juga di sisi yang lainnya saya adalah umat Tuhan. Saya adalah pengikut Kristus yang sudah pasti otomatis juga penderitaan itu menjadi bagian hidup saya. Menjadi bagian hidup gereja Tuhan, umat Tuhan. Bagaimana kita menyaksikan Kristus meski dalam penderitaan? Bapak Ibu Saudara-saudariku di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ketika kita juga membaca Kisah Rasul pasal 16 tadi, walaupun tidak keseluruhan pasalnya, kita menjumpai Paulus dan Silas, mereka dalam perjalanan pelayanan menuju ke Filipi. Dalam pelayanan itu dikatakan di dalam pembacaan kita tadi, informasi yang kita terima bahwa ada seorang hamba perempuan yang dipenuhi dengan roh tenung, terus menerus berseru di belakang mereka selama beberapa hari. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan, ayat 17. Selama beberapa hari inilah yang diserukan oleh hamba perempuan yang sudah dipenuhi dengan roh tenung ini. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Lama-lama saking terus menerus selama beberapa hari. Ini mengganggu Paulus dan Silas, Bapak Ibu. Maka demikianlah firman Tuhan menginformasikan kepada kita sekalian. Paulus lalu pada akhirnya menghardik roh ini dari dalam perempuan ini. Melepaskan dirinya dari roh tenung itu. Dan itu mengesalkan hati sang tuan yang empunya hamba ini.
Apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara-saudariku, awal perjalanan yang sukar diterima, dijalani, dialami oleh Paulus dan Silas. Sang Tuhan itu lalu menghasut orang-orang kota sampai ke pembesar-pembesar, maka ditangkaplah Paulus dan Silas. Beberapa hal kita saksikan bagaimana penderitaan itu terjadi kepada Silas dan Paulus. Tapi ada hal yang membuat saya pada akhirnya merenungkan ini dan menggumulinya secara dalam, luar biasa Bapak Ibu. Jangan-jangan ini pun buat saya secara pribadi. Hal apa Bapak Ibu Saudara-saudariku, dan mari coba kita lihat kepada diri kita sekalian masing-masing. Pertama, lihat, mari kepada awal penderitaan Paulus dan Silas. Seorang hamba yang dipenuhi roh tenung terus berseru mengikuti mereka. Lalu apa yang dilakukannya? Dia singkapkan identitas Paulus dan Silas. Dia sampaikan tujuan apa mereka datang ke kota itu, ke Filipi. Dia nyatakan kepada mereka bahwa orang-orang ini memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Dia mengungkapkan rahasianya, dia menyingkapkan identitas hamba-hamba Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara-saudariku dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang terlihat tampak rohani kata-katanya, mensupport. Ada orang yang terlihat dia ikuti terus pelayanan, seolah-olah dirinya pun ikut bersaksi tentang Kristus. Tapi perkataannya lebih kepada ejekan. Inilah yang ditunjukkan oleh si perempuan yang dipenuhi dengan roh tenung ini. Seolah-olah dia mensupport pelayanan. Seolah-olah dia ikut bersaksi bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan ini. Tapi ternyata perkataannya lebih kepada ejekan, bukan kepada kesaksian. Dan itu adalah gangguan manipulatif dalam pelayanan. Itu adalah gangguan manipulatif dalam pelayanan. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudariku? Hati orang ini, hati perempuan ini tidak berpusat kepada Kristus. Kita tahu tadi disebutkan di dalam firman Tuhan, dia dipenuhi dengan roh tenung. Hatinya tidak berpusat kepada Kristus sang kebenaran. Hatinya dipenuhi oleh roh iblis. Dan kita tahu Injil Yohanes mengatakan kepada kita bahwa iblis adalah bapa dari segala pendusta. Betul, Bapak Ibu tahu dengan baik. Dia menghancurkan pelayanan dengan menipu, mengelabui, dengan perkataan yang terdengar baik tetapi dari hati yang rusak. Tampaknya hamba perempuan ini seolah-olah mendukung pelayanan Paulus dan Silas, tapi sebenarnya tidak sama sekali. Dia menjadi batu sandungan. Saya katakan tadi, saya menggumulinya. Saya memeriksa diri. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian? Paling tidak ada dua hal yang bisa kita refleksikan dari bagian pertama ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudariku, kepekaan. Kepekaan kita. Paulus dan Silas peka terhadap gangguan yang muncul dalam pelayanan mereka. Dan kepekaan itu muncul dari relasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan. Relasi itu akan terbukti ketika kita akan sampai pada poin yang kedua. Kepekaan itu muncul dari relasi mereka dengan Tuhan. Relasi yang mereka bangun secara konsisten dan juga kontinu. Dia tetap, dia nggak berubah-ubah, dia terus menerus. Relasi itulah yang menajamkan penglihatan mereka, pendengaran mereka, hati mereka, dan itu juga berlaku bagi kita sekalian. Mengapa? Karena roh Tuhan terus hidup di dalam kita. Roh Tuhan bekerja di dalam kita. Roh Tuhan aktif di dalam kita. Ada amin Bapak Ibu? Kalau kita punya relasi dengan Tuhan, konsisten dan kontinu, mau itu orang tua, mau itu anak kecil, mau anak muda yang lagi galau dan yang lagi ngapain gak gitu. Kalau kita punya hubungan yang konsisten dengan Tuhan, kita semua akan memiliki kepekaan. Karena roh Tuhan terus bekerja aktif dalam diri kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudariku, mau menyaksikan Kristus meski dalam penderitaan, bangun dan jaga relasi kita dengan Tuhan. Supaya diri kita tetap penuh dengan kehadiran Tuhan dan kebenarannya. Supaya apa?
diri Bapak Ibu dan saya tetap penuh dengan kehadiran Tuhan dan kebenarannya. Tapi kalau hati kita kosong, siap-siaplah ditelan oleh iblis. Mengapa? Petrus katakan, iblis itu dia berjalan sama seperti singa yang mengaum-aum. Berjalan mencari siapa saja yang dapat ditelannya. Berarti Bapak Ibu dan saya, kita semua punya potensi untuk ditelan oleh iblis. Maka jaga relasi kita dengan Tuhan. Refleksi yang kita ambil ketika penderitaan Paulus dan Silas dimulai gara-gara perempuan ini, yang tampaknya seolah-olah mengikuti pelayanannya, yang tampak seolah-olah mensupport, mendukung, ikut bersaksi bersama-sama dengan mereka, tapi sebenarnya adalah sebuah ejekan. Tidak sama sekali, karena hatinya rusak. Membuat kita merefleksikan, Bapak Ibu Saudara-saudariku, segala motivasi yang salah pasti akan disingkapkan oleh Tuhan pada waktunya. Apalagi bagi orang-orang yang melayani Dia. Apa saja yang kita tutupi, segala motivasi yang salah pasti akan disingkapkan oleh Tuhan pada waktunya. Enggak ada yang bisa kita sembunyikan Bapak Ibu dari Tuhan. Saya pribadi, kita semuanya sebagai pelayan, sebagai umat Tuhan yang Tuhan kehendaki, bukan hanya kita tampak rohani di gereja, di persekutuan, atau pada saat kita bertugas, pada saat kita melayani, tetapi totalitas hidup kita harus punya integritas. Totalitas hidup kita harus punya integritas. Susah Bapak Ibu, enggak ada yang gampang, enggak ada yang gampang. Tapi hati kuncinya. Ini mesti beres dulu. Ini beres dulu. Ibaratnya sederhana begini Bapak Ibu. Contoh sederhananya. Bapak Ibu dari rumah pakai parfum? Pakai? Wangi ya? Kecium kan ya? Kita tahu wangi karena kecium kan? Orang lain juga mencium, iya kan? Kalau yang wangi saja kita bisa menciumnya, kita tahu. Apalagi yang busuk. Jauh lebih tajam, jauh lebih menyengat. Pasti akan tercium juga. Dan itu yang dilakukan oleh Paulus dan Silas dengan menghardik perempuan itu yang mengganggu mereka dalam pelayanan. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara-saudariku dalam Tuhan. Saya bukan orang suci. Tapi saya tahu, saya yakin, saya percaya. Saya punya Allah yang maha tahu, yang maha kudus, tapi juga yang maha kasih. Jadi apa? Kita yang melayani Dia. Kita yang mengaku diri adalah umatnya. Datang dan buka hati kita kepada Dia. Mari miliki hati yang bertobat. Selalu mau dibaharui terus-menerus. Kalau kita mau menyaksikan Kristus. Sangkal diri. Sekalipun menderita. Karena kita harus enggak punya keinginan apapun untuk diri saya. Kita enggak punya keakuan. Kita siap untuk enggak dipandang dan yang seterusnya. Tapi kalau Kristus ada di dalam diri orang itu dan dia hidup dalam pertobatan, mau dibaharui setiap waktu. Apapun gangguannya dan tantangannya, dia akan menyaksikan Kristus. Amin. Karena Kristus yang ada di dalam dia. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudariku dalam Tuhan Yesus Kristus, menyaksikan Kristus meski dalam penderitaan. Kita melihat bagaimana reaksi, respon Paulus dan Silas dalam penderitaan ketika mereka menyaksikan Kristus. Dikatakan di dalam perikop pembacaan kita bahwa lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka. Apalagi yang terjadi? Mendera mereka. Ayat 22 sampai ayat 24 menerangkan bagaimana penderitaan yang dialami oleh hamba Tuhan ini. Apalagi yang di sana dikatakan, mereka dilemparkan ke dalam penjara di ruang tengah, itu kelas khusus para penjahat kelas kakap.
Lalu apalagi membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Apa artinya Bapak Ibu saudara-saudariku dalam Tuhan Yesus Kristus? Ditelanjangi Paulus dan Silas, didera, biasanya menurut tradisi orang Romawi itu dipukul, dicambuk 39 kali, aturan mainnya 40 kurang 1. Berarti 39 kali mereka dicambuk, mereka didera di punggung, di belakang. Mereka dipenjarakan, lalu mereka dibelenggu, apalagi mereka terhitung sebagai penjahat. Mereka terhitung sebagai penjahat. Sampai di sini Bapak Ibu, ditelanjangi depan orang, didera 39 kali, dimasukkan dalam penjara, dibelenggu dengan pasung yang kuat, dihitung sebagai penjara. Siapa yang tahan Bapak Ibu? Siapa yang tahan? Luar biasa. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas dalam menyaksikan Kristus meski dalam penderitaan? Mereka berdoa, mereka memuji Tuhan. Mereka berdoa, mereka memuji Tuhan. Dalam keadaan tertekan, sakit di tubuh yang terluka, dipasung. Jujur saja, saya merefleksikannya, Tuhan, mungkin saya akan benci dengan orang-orang itu. Saya akan dendam. Mungkin juga pada akhirnya mencaci maki mereka, mengutuki orang yang menyakiti kita. Paulus dan Silas justru berdoa dan memuji Allah. Dan apa yang kita dapati? Tuhan bertindak. Dia bekerja. Dikatakan ada gempa bumi. Belenggu mereka lepas, semua pintu penjara terbuka. Apa artinya ini bagi kita sekalian Bapak Ibu saudara-saudariku? Meski dalam penderitaan, saksikanlah Kristus. Artinya, sukacita orang percaya ada di dalam hatinya. Dan itu tidak ditentukan oleh keadaan lahiriah. Apakah itu penganiayaan? Ataupun rupa-rupa penderitaan lainnya, persoalan dan pergumulan, bahkan COVID, hepatitis, penyakit apapun. Itu tidak akan melenyapkan damai dan sukacitanya karena Kristus di dalam dia. Ada amin? Maka saksikanlah Kristus Bapak Ibu. Melalui bagian firman Tuhan ini, Paulus meresponinya dengan doa dan pujian di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku, di mana ada doa dan pujian, banyak orang akan dilepaskan dari belenggu yang menyakitkan. Di mana ada doa dan pujian, banyak orang akan dilepaskan dari belenggu yang menyakitkan. Dan itu yang kita saksikan lewat firman Tuhan tadi. Pintu-pintu penjara terbuka. Tapi apakah orang-orang ini lari? Enggak. Mereka tetap ada dalam ruangannya. Sampai kepala penjara itu ingin bunuh diri. Karena dia takut semua orang lari itu adalah tanggung jawabnya. Tapi tidak. Apa artinya? Allah turut bekerja. Sampai di situ, saksikanlah Kristus. Di mana ada doa dan pujian, banyak orang dilepaskan dari belenggu yang menyakitkan. Di mana ada doa dan pujian juga Bapak Ibu, di mana ada doa dan pujian dalam iman, lahir pertobatan. Lahir pertobatan. Kepala penjara itu tersungkur di depan Paulus dan Silas lalu bertanya, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ayat 29 dan ayat 30. Karena itu sampai di sini Bapak Ibu saudara-saudariku, jangan pernah anggap enteng doa dan pujian. Amin. Nyanyi bagi Tuhan, nyanyi sungguh-sungguh. Doa buat Tuhan, doa sungguh-sungguh. Mau nangis, nangis. Tuhan tahu apa pujian tadi dari Grow Group Dian Anyar. Tuhan tahu, dia mengerti paling dalam. Jangan remehkan doa dan pujian. Jangan anggap enteng. Karena ada kuasa besar di sana. Bapak Ibu ada yang suka TikTok. Saya perhatikan di TikTok ya. Ada lagu yang viral nih sekarang ini. Lagu sekolah minggu. Tahu kan? Ada yang manggut-manggut nih. Berarti TikTokan nih. Apa tuh Bapak Ibu? Yang di remix itu yang kayak lagu di odong-odong. Model odong-odong gitu ya. Tuhan Yesus gitu kan.
Tidak, ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Saya berdoa Bapak Ibu. Semoga mereka yang menyanyikan lagu itu berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Karena justru banyak yang non-Kristen yang justru main TikTokan dengan lagu itu. Saya berdoa, kalau pujian itu adalah tahta Allah, di mana Allah bertata di dalam pujian, maka pujian itu kiranya juga membuat orang-orang itu bisa berjumpa dengan Tuhan. Ada amin? Jangan pernah anggap enteng doa dan pujian. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudariku dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah respon daripada Paulus dan Silas, bahwa belajar dari pengalaman mereka, belajar dari penderitaan yang mereka hadapi, penderitaan tidak dapat membelenggu Injil. Penderitaan tidak dapat membelenggu Injil. Ayat 32, ayat 33. Kepada si kepala penjara itu, mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Justru dalam penderitaanlah Kristus diberitakan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudariku, termasuk pesan ini juga buat saya. Justru dalam penderitaanlah Kristus diberitakan. Tetapi mari garis bawahi sama-sama. Jangan cari-cari masalah supaya menderita baru bersaksi, ya. Jangan cari-cari masalah supaya menderita lalu bersaksi. Itu namanya BEGO. Jangan cari-cari masalah baru kita bisa bersaksi. Bego namanya, Bapak Ibu. Makanya saya nunduk, gak mau lihat ke Bapak Ibu. Gitu. Khusus ke diri saya sajalah. Jonah Whitmer, seorang penulis, dia berkata demikian. Hanya orang percaya yang telah menghadapi penderitaanlah yang mampu membangun ketegaran dan pada akhirnya juga membangun karakternya. Whitmer mengatakan demikian. Hanya orang percaya yang telah menghadapi penderitaanlah yang mampu membangun ketegaran dan pada akhirnya juga membangun karakternya. Ini yang menarik kepala penjara kepada kebenaran. Karakter Paulus dan Silas telah memberitakan Kristus. Integritas mereka lah yang membawa kepada sang kepala penjara ini untuk mau menerima Kristus, untuk mau mengenal Kristus. Inilah yang pada akhirnya menjadi kesaksian yang hidup dan nyata dari Paulus dan Silas. Mereka menyaksikan Kristus dari tengah-tengah penderitaan. Maka sampai di sini Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari bersama-sama. Jangan takut dan gentar dalam tekanan untuk menyaksikan Kristus. Jangan pernah takut dan gentar dalam tekanan. Mengapa? Karena karakter kita ikut dibangun. Sampai akhirnya Paulus katakan di dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Maut saja gak akan bisa pisahkan kita. Maut aja gak akan menghancurkan iman orang percaya. Dan gak akan memisahkan dia dari kasih Allah. Maka jangan takut dan gentar Bapak Ibu Saudaraku. Beritakan Kristus. Saksikan Kristus dengan cara hidup kita. Karakter kita. Mengapa? Buahnya nanti yang kita akan tuai. Buah proses panjang. Sekarang orang belum lihat, nanti. Tapi tetap tunjukkan integritas kita. Karakter kita, penderitaan adalah cara terbaik. Di mana karakter kita dibentuk oleh Tuhan luar biasa untuk menyaksikan dia kepada orang banyak. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Terima kasih untuk Grow Group Dia Nanyar untuk pujiannya. Ya, semoga Grow Group yang lain minggu depan akan tampil lagi ya. Dan demikian Bapak Ibu Saudara-saudariku dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu kita menyaksikan Kristus meskipun dalam penderitaan. 1 Petrus 4 ayat 14, mari saya ajak kita membuka ayat firman Tuhan yang terakhir ini buat kita. 1 Petrus 4 ayat 14. Kalau saya nggak salah biasanya benar. 1 Petrus 4 ayat yang 14.
Sudah ketemu Bapak Ibu? 1 Petrus 4 ayat 14. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Amin Bapak Ibu. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Roh kemuliaan, roh Allah ada dalam diri kita masing-masing. Coba Bapak Ibu katakan untuk dirinya sendiri. Ada roh Allah dalam saya, diri saya. Ada roh Allah dalam diri saya. Jadi nggak ada tuh roh tenung, nggak ada tuh roh tenang. Roh tenang iya, roh yang lainnya. Tapi ada roh Allah, roh kemuliaan dalam diri saya. Maka saksikanlah Kristus meskipun dalam penderitaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Tuhan, jikalau Engkau memeriksa kami sampai di sini melalui firman-Mu, singkapkanlah motivasi kami di hadapan Tuhan. Dan bersihkanlah hati kami di hadapan Tuhan. Tahirkan kami Tuhan. Basuh kami. Kuduskan kami. Supaya jangan kami menjadi batu sandungan. Jika di antara kita Bapak Ibu Saudara-saudariku punya keraguan karena terlampau besar kesukaran dan penderitaan yang kita alami, sehingga seringkali kita meragukan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kuasa Tuhan. Mari kita ungkapkan di hadapan Tuhan bahwa sekarang saya mau percaya kepada Engkau sungguh-sungguh Tuhan. Karena roh-Mu, roh kemuliaan ada di dalam saya. Bangkitkanlah semangat kami ya Tuhan untuk menyaksikan Engkau. Bentuklah karakter kami Tuhan melalui setiap persoalan, pergumulan, penderitaan yang Tuhan izinkan bagi kami. Supaya kami dimurnikan menjadi serupa seperti Engkau. Demikianlah kami menyaksikan Engkau dalam seluruh hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan yang lebih dulu menderita bagi kami. Kami bersyukur kepada Bapa di surga untuk firman-Mu bagi kami. Amin. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar bisa menjadi rema di dalam kehidupan kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama dengan gereja dari seluruh abad dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman Rasuli dengan berkata demikian. Bapa yang Yesus, anak yang tunggal Tuhan kita. Maria yang menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Tiga, bangkit pula dari antara orang Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita bersatu hati, kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kami untuk datang kepadamu secara pribadi, bahkan juga sebagai umat-Mu. Tuhan, kami berdoa, kami menatang bangsa dan negara kami.
Di tengah-tengah persoalan yang begitu banyak terjadi di berbagai aspek kehidupan, kami mohon campur tangan Tuhan. Bukan saja masalah-masalah terkait dengan perbedaan keyakinan, intoleransi, radikalisme, dan ada banyak lagi kriminalitas dan persoalan-persoalan ekonomi, politik, semuanya saling terkait. Dan itu membuat hidup kami begitu carut marut. Tuhan, kami berdoa, biarlah para pemimpin kami Tuhan anugerahkan hikmat dan bijaksana daripadamu. Berkati mereka, tolong mereka, supaya di dalam setiap kebijakan dan keputusan yang mereka lakukan adalah demi kepentingan kemajuan seluruh masyarakat bangsa negara ini. Bukan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan mereka. Berdoa menyerahkan presiden, wakil presiden, jajaran kabinet yang ada, Tuhan berkati. Memasuki 2024, tahun-tahun ini semakin mengarah kepada polemik persoalan yang luar biasa. Tuhan, biarlah setiap kami masyarakat bangsa negara ini, kami boleh memiliki cara berpikir yang terbuka, jiwa yang tetap terpatri di dalam kesatuan NKRI, jiwa yang boleh tetap menghormati dan menghargai, yang melihat hidup dalam perbedaan sebagai satu kekayaan keunikan yang terbesar, sehingga kami dapat memajukan kehidupan ini bersama-sama dengan semua perbedaan yang ada. Maka Indonesia juga dapat menjadi berkat bagi bangsa yang lainnya. Karena itu mari Tuhan berkati, supaya di balik setiap persoalan-persoalan yang terjadi, semua dapat diselesaikan, dan pertolongan Tuhan mendatangkan kebaikan, membawa perubahan yang memunculkan damai dan sejahtera. Ada sukacita, ada ketentraman dan ketenangan dalam kehidupan bersama-sama. Kami berdoa, kami menyerahkan kota Purwakarta juga dalam tangan kasih Tuhan. Para pemimpin daerah kami, berkati mereka Tuhan. Kami rindu kota Purwakarta ini bukan saja seperti slogan istimewa, tapi luar biasa memiliki keunikan, keistimewaan yang membawa seluruh kehidupan bermasyarakat di dalam keanekaragaman yang boleh saling memberkati, saling mendukung, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Kami menatang, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan kota di mana kami berada. Kami berdoa, kami menyerahkan gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah gereja Kristus Purwakarta menyaksikan Kristus meskipun dalam tantangan, persoalan, penderitaan, di tengah-tengah pergumulan internal, eksternal yang kami hadapi. Tuhan jangan pernah tinggalkan gerejamu. Melalui hamba-hambamu, majelis jemaat, para rohaniwan, BP bagian, aktivis, semua, seluruh jemaat Tuhan. Jangan tinggalkan kami, tapi tuntun kami Tuhan. Sehingga program-program pelayanan yang kami lakukan, kami kerjakan, kami kembangkan, seturut dengan kehendak Allah, mendatangkan kebaikan bagi kami, membuat iman kami terus berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Sehingga di mana saja kami berada ketika Tuhan mengutus kami, baik dalam usaha, pekerjaan, lingkungan masyarakat, studi kami, pergaulan kami, aktivitas kami, apapun saja yang ada dalam hidup kami menyaksikan Kristus karena karakter kami dibentuk oleh Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pimpin. Untuk Yayasan Mentari Kasih, Engkau memberkati melalui lembaga pendidikan TK, PAUD, bahkan sampai SD. Tuhan pimpin di dalam proses pengembangan, pembangunan pada saat ini. Tuhan campur tangan agar biaya dana yang diperlukan boleh tersedia. Tuhan berkati juga terus dalam proses renovasi gereja Tuhan, perbaikan demi perbaikan. Tuhan juga kiranya campur tangan, Tuhan memberkati, sehingga kami boleh beribadah dengan baik. Kami dapat melakukan bagian kami, pelayanan kami. Semuanya itu boleh mendatangkan hormat pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa terus juga Bapa untuk pengembangan Bapos Sadang Cibungur. Tuhan juga yang akan menyatakan kehendak-Mu. Tuhan memimpin seluruh jemaat Tuhan. Tantangan dan pergumulan persoalan kami, perizinan, lingkungan masyarakat sekitar, tempat yang kami gumuli.
Tuhan bukakan jalan, Tuhan pimpin, Tuhan arahkan. Kami tahu ketika kami mempercayakan semuanya kepada Tuhan, Engkau yang mendengar doa, Engkau bertindak, Engkau bekerja. Dan pada waktu Tuhan, kami yakin Tuhan akan memberikan kepada kami apa yang sungguh-sungguh kami perlukan untuk memuliakan Engkau. Hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu, mereka yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Berkat kasih karunia Tuhan ada bagi mereka, sehingga mereka semakin hari semakin melihat makna kehidupan mereka di dalam tahun-tahun usia yang mereka terima daripada Tuhan. Mereka semakin hidup untuk memuliakan Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan setiap anggota jemaat, para orang tua kami lansia, mereka yang lemah, mereka yang sakit. Tuhan, mari lawat mereka, jamah mereka satu persatu, sembuhkan mereka atas makanan, minuman, pengobatan, perawatan yang mereka jalani baik di rumah ataupun perawatan medis di rumah sakit. Kuduskanlah dan berkatilah sehingga mereka memperoleh kekuatan yang baru dan kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan bagi mereka. Mungkin hamba tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi biarlah berkat Tuhan terjadi atas mereka, bagi para orang tua kami semua yang Tuhan kasihi dan yang mengasihi Tuhan. Mengucap syukur juga untuk semua saudara-saudara seiman kami yang boleh melayani Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena itu Tuhan, bentuk dan arahkanlah motivasi kami kepadamu, supaya kami terus belajar untuk mempersembahkan yang terbaik yang kami punya dari diri kami. Sebab Tuhan sudah lebih dulu memberikan yang terbaik bagi kami. Berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu, mereka yang menaikkan syafaat mereka di hadapan Tuhan. Mereka memiliki pergumulan dan penderitaan masing-masing. Tuhan yang paling tahu. Maka biarlah Tuhan, Engkau memberkati mereka semuanya, sehingga di balik setiap tantangan, persoalan, pergumulan mereka, Yesus, ketika Engkau turun tangan, maka tidak ada sesuatu pun yang akan menghalangi mereka untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Banyak yang kami mau minta di hadapan Tuhan, tapi Tuhan Maha tahu. Engkau mendengarnya dan Engkau peduli terhadap kami. Maka inilah syafaat kami yang jauh daripada sempurna, yang kami bawa semuanya itu di dalam satu nama, Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dengan mengingat satu firman Tuhan yang terambil dari Yunus 2 ayat yang ke-9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kita akan menyanyikan persembahan pujian dari Nafiri Rohani nomor 317, bait yang pertama dan yang kedua, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita bergembira bawa berkasnya masuk
kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini Tuhan kami akan menyerahkan persembahan kami, biarlah Engkau urapi, Engkau teguhkan Tuhan persembahan kami agar boleh mendukung pelayanan di dalam gereja kami, Gereja Kristus Purwakarta. Biarlah Engkau berkati tangan-tangan yang mengelola, juga Engkau berkati tangan-tangan yang memberi persembahan. Biarlah kami boleh mempersembahkan yang terbaik apa yang ada pada kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Nafiri Rohani 320, melayani Tuhanku menjadi pujian pengutusan kita. Bahagia melayani Tuhanku, oh betapa bahagia. Ada damai dan sejahtera bagiku. Melayani Tuhanku, melayani Tuhanku, berserah padanya. Sukacita damai karena melayani Tuhanku. Bahagia melayani Tuhanku. Oh betapa bahagia. Tangan kasih-Nya memimpin langkahku. Oh betapa senangnya melayani Melayani Tuhanku, berserah padanya. Sukacita damai karena melayani Tuhanku. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam Kristus Yesus, baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah Injil Yesus Kristus. Karena itu, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekarang kembalilah, tunaikanlah tugas panggilan yang Tuhan percayakan bagi setiap kita masing-masing. Karena itu, terimalah berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.